Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Angkatan ke-51 tahun 2022, kelompok 3, subkelompok 2, akan menganalisis isu Smart Governance dalam perspektif Smart ASN dan manajemen ASN. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Muhammad Yusuf Ramadhani, Oviani Husnul Khotimah, Lutfi Sufiani, Riri Apriliani Hakim, dan Vini Eka Tamara Yusnul Talia. Baik, pengertian dari Smart Governance adalah kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi, informasi, dan tata kelola kolaboratif. Sedangkan pengertian Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Tahapan analisa isu, yang pertama identifikasi isu, analisis isu, menentukan core isu dengan metode APKL, menentukan penyebab dari isu dengan metode Fishbone dan USG, dan yang kemudian yang terakhir adalah penyelesaian isu atau solusi dari isu. Baik, isu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan e-cohort di pelaksanaan program KIA, di mana e-cohort ini adalah sistem pemantauan terintegrasi ibu bayi dan balita yang mencakup implementasi pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pelayanan KIA berbasis teknologi informasi. Di mana hambatannya itu yang pertama adalah masyarakat yang kurang proaktif untuk mengumpulkan data, dan yang kedua adalah lambatnya pengumpulan data dari kader ke bidan, dan juga kurangnya tools aplikasi dan juga kebijakan-kebijakan yang sering berubah-ubah membuat aplikasi e-cohort ini belum optimal untuk digunakan sehingga membuat pencatatan dan pelaporan setiap bulan menjadi terhambat. Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas di Poli RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Pelayanan kesehatan ramah disabilitas belum dapat diwujudkan secara optimal, khususnya di Poli Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara. Seharusnya sebagai penyedia pelayanan kesehatan, ada inovasi untuk menjadikan rumah sakit ramah terhadap pasien dengan disabilitas. Karena upaya ini bisa menjadi salah satu syarat akreditasi rumah sakit. Di area Poli RSUD Dr. Derajat Prawira Negara sendiri masih minim fasilitas untuk disabilitas seperti ROMP, ROM bidang miring, untuk kursi roda, toilet untuk disabilitas juga belum ada. Bahkan kamar mandi yang jarang dilengkapi pegangan. Belum optimalnya sarana dan prasarana penyandang disabilitas mengurangi minat pengunjung untuk mereka memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Untuk isu yang selanjutnya yaitu banyaknya SEP di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara yang tidak dapat diklaim kepada BPJS. SEP merupakan salah satu syarat pengklaiman berkas BPJS. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil evaluasi dari BPJS di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara, masih banyak SEP yang tidak dapat diklaim. Hal ini karena masih banyaknya SEP yang terbuat, tetapi sebenarnya hal tersebut merupakan rangkaian satu episode dengan pelayanan yang lainnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu penilaian evaluasi dari BPJS terhadap rumah sakit menjadi tidak maksimal. Lamanya pasien stagnan di IGD RSUD Dr. Derajat Prawira Negara yang tidak sesuai dengan SOP. Stagnan memiliki arti keadaan terhenti. Dikatakan pasien mengalami stagnan jika pasien tersebut memiliki los di IGD lebih dari 2 jam setelah pasien diputuskan untuk rawat inap.
Pasien yang stagnan di IGD tidak memperoleh akses untuk mendapatkan tempat tidur yang sesuai sampai batas waktu yang wajar, yaitu tidak lebih dari 8 jam setelah diputuskan untuk rawat inap. Waktu pasien stagnan adalah rentang antara keputusan rawat inap sampai pasien berpindah ke bangsal. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara, beberapa faktor yang diduga menjadikan pasien stagnan antara lain adalah ketersediaan tempat atau bangsal tidak sesuai dengan bangsal yang tersedia dengan permintaan pasien. Di samping itu, pasien rujukan juga menjadi salah satu penyebab kondisi di IGD menjadi semakin penuh. Belum adanya digitalisasi surat resep obat pasien ke apotek di RSUD Dr. Derajat Prawiran Negara. Pada peresepan manual, kelemahannya yaitu tulisan dokter kadang tidak terbaca dan kurang jelas, yang mengakibatkan salah dalam pemberian obat dan cara pakai, dan kadang harus menghubungi dokter untuk resep. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga menambah lama waktu tunggu pelayanan resep. Dengan adanya e-resep untuk menggantikan resep manual, diharapkan dapat mencegah kesalahan dalam membaca resep dan input data lebih cepat. Diharapkan tidak ada kesalahan dalam pemberian obat dan waktu tunggu pelayanan lebih cepat. RSUD Dr. Derajat Prawiran Negara belum menerapkan sistem e-resep dalam pelayanan. Pemilihan isu utama atau core issue menggunakan teknik APKL. Kami di sini ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan e-cohort pada program KIA di Puskesmas Ciruas. Dengan keterangannya yaitu tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas di Poli RSDP dengan keterangan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, banyaknya SEP di RSDP yang tidak dapat diklaim kepada BPJS. Keterangannya yaitu memenuhi persyaratan. Yang keempat, lamanya pasien stagnan di IGD yang tidak sesuai SOP. Keterangannya yaitu memenuhi persyaratan. Dan yang kelima, belum adanya digitalisasi surat resep obat pasien ke apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Dari hasil diskusi dengan melihat kesimpulan dari teknik APKL, kelompok kami sepakat untuk mengambil isu yang nomor 3, yaitu banyaknya SEP di RSUD Dr. Derajat Prawiran Negara yang tidak dapat diklaim kepada BPJS. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada faktor teknologi, faktor alur pelayanan, faktor lingkungan, dan faktor petugas atau user. Dari faktor teknologi sendiri yaitu karena sistem yang dimiliki belum sepenuhnya menyediakan apa yang rumah sakit butuhkan dan aplikasi pendaftaran belum mendukung data bridging tanpa tercetak SEP. Dari faktor alur pelayanan, penyebabnya adalah masih banyaknya SEP terbuat untuk pasien yang hanya dilakukan penunjang medis dan adanya pembuatan SEP IGD untuk pasien yang akhirnya rawat inap. Dari faktor lingkungannya, diskusi yang dilakukan antar unit terkait masih kurang maksimal. Dan dari faktor petugasnya yaitu kurangnya pengetahuan petugas-petugas terkait tentang kriteria satu episode perawatan dari BPJS. Dari beberapa penyebab yang telah kita paparkan menggunakan diagram fishbone, selanjutnya kita analisis menggunakan teknik analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Drought. Didapatkan hasil untuk urutan resikonya. Yang pertama yaitu diskusi antar unit terkait kurang maksimal. Yang kedua, masih banyaknya SEP terbuat untuk pasien yang hanya dilakukan penunjang medis. Yang ketiga, adanya pembuatan SEP IGD untuk pasien yang rawat inap. Yang keempat, kurangnya pengetahuan petugas terkait tentang kriteria satu episode perawatan dari BPJS. Yang kelima, aplikasi pendaftaran belum mendukung data bridging tanpa tercetak SEP. Dan yang keenam, yang terakhir adalah sistem yang dimiliki belum sepenuhnya menyediakan apa yang rumah sakit butuhkan.
Langkah yang terakhir yaitu penyelesaian isu. Dari isu utama yang sudah kami analisis, didapatkan kesimpulan solusi yaitu harus dilakukannya sosialisasi secara tegas dan jelas terkait kriteria satu episode perawatan serta menjelaskan dampak negatif apa saja yang ditimbulkan jika banyak SEP yang tidak dapat diklaim. Dan solusi yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan pihak IT untuk pengembangan sistem rumah sakit. Cukup sekian pemaparan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.